sendiri adalah salah satu simbol Yahudi tertua. Gambarnya telah ditemukan di makam-makam kuno Israel yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Zionis lokal dan sekarang lu fitnah gua adalah pendukung Zionis. Udahlah kau tuh ngaku aja siapa kau sebenarnya, ha? Buat mecah suara kau tuh kan. Kalau masih ngelawan juga, aku bongkar kau semuanya. Halo semuanya, aku Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang apa yang terjadi dengan Ali Hamzah. Yang mana baru-baru ini dia itu sudah klarifikasi mengenai isu mengenai Hamzahen. Yang mana Hamzahen ini disebut-sebut punya kaitan dengan Yahudi. Lantas teman-teman gimana sih cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik ya bareng-bareng. Oke, untuk pertama mungkin aku bisa kenalin dulu ya sama kalian siapa itu Ali Hamzah. Nah teman-teman, Ali Hamzah ini merupakan salah satu konten kreator. Dan konten-kontennya itu seputar isu sosial yang lagi rame banget diperbincangkan. Entah itu mengenai Palestina, habis itu mengenai Rohingya. Dan maybe ada yang bisa nambahin lagi konten-konten apa yang sudah dibuat oleh Ali Hamzah. Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan baru-baru ini ya teman-teman, ada seorang konten kreator. Nah konten kreator ini username-nya adalah Ali yang benar aja. Nah untuk Kak Ali itu sudah ngebuat video tentang Ali. Dia itu membahas tentang siapakah Ali yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa nonton ya teman-teman seperti apa video dari Kak Ali. Ngakunya bela-bela Palestina, tapi kita akan bedah siapa orang ini sebenarnya. Di dalam gambar ini sekilas biasa aja, kayak nggak ada yang aneh. Tapi kalau kita perbesar, itu sebuah simbol. Kalau kita lihat postingan yang lain, kita perbesar lagi. Nah ini ada yang aneh nih dengan simbol ini nih. Wow. Ini tuh simbol apa sih? Apa sebenarnya makna dari simbol ini? Jadi simbol ini tuh sering dipakai sama orang-orang Yahudi. Sering dijadikan jimat tuh sama mereka tuh. Nah ini komen-komennya tuh, wah ada bendera Israel tuh. Kita lihat lagi komen-komen yang lain. Kita lihat siapa si Karin ini dan kita perbesar lagi. Oh ternyata dia pembela Israel. Pertanyaan sederhana, siapa kau sebenarnya? Kalau rame lanjut part 2. Dan teman-teman pada akhirnya untuk Ali Hamzah itu sudah menanggapi bagaimana video dari Ali tadi. Dan coba kita dengarkan ya bagaimana tanggapan dari Ali Hamzah. Apa sebenarnya makna dari simbol ini? Jadi simbol ini tuh sering dipakai sama orang-orang Yahudi. Sering dijadikan jimat tuh sama mereka. Gue tahu nih bakal jadi begini. Karena apa? Karena gue sudah menyinggung salah satu calon Hokage. Oh jadi ini orangnya yang membuat stigma ataupun fitnah seolah-olah Ali Hamzah adalah pendukung Zionis. Karakter muslim itu nggak mungkin ngajak orang lain memfitnah dan menebar kebencian. Lah lu bagaimana? Katanya aku nggak, wah mending lu ganti aja tuh username lu jadi Labe Sakti. Lu mau bahas geopolitik Timur Tengah, bahkan budaya Timur Tengah yang sudah ada sejak zaman Mesopotamia. Lu pun nggak tahu. Lu fokusnya di sini, padahal di sini ada Kufi juga. Dasar lu aja yang punya maksud tertentu. Mana tuh postingan lu yang lu hapus? Postingan lu yang menyinggol salah satu calon Hokage juga kan? Udah tahu gua. Jadi selama ini kalian nggak tahu simbol ini apa. Jadi Hamzahen ataupun Hand of Fatimah ini adalah simbol ataupun pendant yang sering digunakan masyarakat Timur Tengah sana yang sudah mendarah daging 3 agama Abrahamik. Juga sering digunakan sebagai jimat. Apakah gue mempercayai ini? Tentu saja tidak. Tapi orang Islam nggak boleh percaya guys. Jadi aku gunakan simbol itu hanya bentuk dari estetika. Contohnya pendukung Palestina. Bro, sebelum akun lu muncul, gue udah bahas Palestina di tahun 2021. Akun gue yang 3,5M di TikTok dan juga 800k di ban gara-gara membahas Palestina. Terus pernah nggak lu dihujat satu Indonesia gara-gara menolak timnas Zionis? Lu lihat nih, gue habis dihujat Zionis lokal dan sekarang lu fitnah gue adalah pendukung Zionis. Makanya bro, jangan mencela dosa orang karena lu gak bakal mati sebelum melakukan dosa yang sama. Gara-gara postingan lu, akun-akun Islami ikutan fitnah gua. Gue sih kalau difitnah makin seneng, gue panen pahala. Lu makan tuh fitnah. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Ali Hamzah ya teman-teman yang menanggapi bagaimana video dari Ali tadi. Yang dapat aku simpulkan dari bagaimana videonya Ali tadi, dia itu seperti mengatakan bahwa gue itu nggak pro Zionis loh, tapi gue itu pro Palestina. Gue juga udah bahas tentang Palestina udah lama banget gitu ya kan. Bahkan akun gue juga di ban dikarenakan ngebahas tentang Palestina. Dan di sini untuk Ali Hamzah itu merasa seperti dipitnah teman-teman. Dan bahkan dia mengatakan bahwa dikarenakan video dari Ali ini, akun-akun Islami juga turut memfitnah Ali Hamzah seperti itu. Dan untuk Ali juga sudah membuat video lagi dan juga sudah menanggapi bagaimana statement dari Ali dan juga bagaimana statement dari yang tulis oleh Ali di instastory-nya. Di instastory-nya Ali Hamzah mengatakan, gimana udah kelihatan seperti Syiah, Wahabi, atau Zionis? Terserah kalian mau nuduh apa. Jika tuduhan itu salah akan menjadi fitnah, dan jika itu benar akan menjadi gibah. Kalau salah jadi fitnah, kalau benar bakal jadi gibah. Alhamdulillah jadi panen pahala. Gak ada satu orang pun yang tahu isi hari seseorang. Isi hari seseorang, mungkin isi hati seseorang kali ya, kecuali rapnya. Semangat fitnahnya. Oke, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Ali Hamzah ya teman-teman. Dan coba kita dengarkan seperti apa tanggapan dari Ali mengenai hal yang satu ini.
ngomongin fitnah-fitnah, padahal dia itu tukang fitnah yang luar biasa. Bukan hanya masalah Rohingya ini aja. Dulu-dulu tuh juga dia fitnah, bilang K-popers kafir lah. Orang awam itu juga tahu Hamzah itu simbol apa. Itu kaitannya dengan Yahudi sama Syiah. Pakai ngomong estetik Timur Tengah. Timur Tengah mana? Iran tuh Timur Tengah, bos. Kau apa? Iran kau, ha? Iran. Ini sama kayak klarifikasi McD tuh. Nyebutnya konflik Timur Tengah. Basi. Pakai ngomong estetik Timur Tengah. Kalau ngomong estetik tuh kau pasang foto kau besar-besar yang ada jambangnya kayak Yahudi itu, itu kau pasang besar-besar, kau pasang itu di dinding kamar kau itu baru estetik. Kayaknya kau tuh ngefans banget kau tuh sama Israel ya kan, sampai kau posting Tel Aviv kayak gini, ngefans kau. Udahlah, kau tuh ngaku aja siapa kau sebenarnya, buat mecah suara kau tuh kan. Kalau masih ngelawan juga, kubongkar kau semuanya, kubongkar kau tuh punya banyak kawan Israel yang semlehoy itu kubongkar. Ngelawan lah kau lagi, ngelawan. Kesimpulan dari video tadi adalah untuk kalian di sini merasa nggak memfitnah Ali Hamzah. Dan tadi kan mereka ngebahas tentang Hamzah Hand ya. Oke, Hamzah Hand katanya itu di Timur Tengah ada, di Yahudi ada. Terus sebenarnya kayak gimana nih? Oke teman-teman, di sini aku sudah cari informasi mengenai Hamzah Hand. Aku sudah dapat beberapa informasi dan rata-rata informasinya juga sama dari beberapa situs. Nggak cuma satu situs doang yang aku lihat. Dan aku di sini ambil dari 2 situs saja ya. Misalnya pertama dari indozone.id. Nah di indozone.id disebutkan bahwa Hamzah Hand di Timur Tengah kuno itu merupakan jimat populer yang melindungi si pemakainya dari bahaya mata jahat dan membawa kebaikan, kelimpahan, kesuburan, keberuntungan, dan kesehatan. Gak heran nih guys kalau sampai sekarang Hamzah itu banyak terlihat di depan bangunan usaha atau di pasar-pasar. Harapannya adalah Hamzah itu bisa menolak rugi dan hanya keberuntungan yang boleh hadir. Hamzah Hand juga katanya menjadi simbol yang sering digunakan oleh para aktivis perdamaian di Timur Tengah saat melakukan kampanye. Mereka menjadikan tangan Hamzah sebagai simbol the hand of God atau tangan Tuhan yang menolak kejahatan. Selain itu, Hamzah Hand juga dikenal dengan sebutan hand of Fatima atau tangan Fatima karena terinspirasi dari ceritanya Fatima, putri Nabi Muhammad SAW yang menjadi simbol kesetiaan. Dan katanya nih, meletakkan hand of Fatima di dalam rumah dipercaya akan membawa keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan membantu pasangan untuk mempertahankan pernikahan. Jadi dalam kata lain, ini bisa kita katakan sebagai jimat nggak sih jadinya? Dan sementara itu dari sumber lainnya, yakni Judaica Web Store, Hamzah sendiri adalah salah satu simbol Yahudi dan Timur Tengah yang paling populer, sering digantung di rumah atau dipakai sebagai jimat pada perhiasan. Khususnya di Yudaisme, Hamzah sendiri adalah salah satu simbol Yahudi tertua. Gambarnya telah ditemukan di makam-makam kuno Israel yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Seiring waktu nih, motif ini menjadi motif umum di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Sering digunakan oleh Yahudi, Sephardic, dan juga diadopsi oleh tradisi non-Yahudi. Kadang-kadang juga disebut sebagai tangan Miriam atau telapak tangan Daud. Hamzah juga digambarkan sebagai tangan kanan terbuka, seringkali dengan mata di tengah telapak kanan, dan terkadang dihiasi dengan ikan atau simbol perlindungan dan juga keberuntungan lainnya. Intinya adalah baik dari Judaica Web Store ataupun dari indozone.id ini, Hamzah sendiri ini seperti jimat perlindungan, melindungi kita dari hal-hal yang buruk dan juga mendatangkan kebaikan seperti itu. Terus gimana nih dalam Islam? Apakah boleh memakai jimat? Karena setahu aku ya, pas aku dengar apa yang dikatakan oleh guru ngajiku dulu, katanya kalau masalah jimat-jimat ini nggak boleh teman-teman, karena termasuk musyrik katanya, ya nggak sih? Dan supaya aku nggak salah-salah ngomong nih, aku pun cari informasi lebih dalam mengenai jimat dalam Islam. Dan aku nemu artikel yang diterbitkan oleh detik.com. Dan di artikel ini disebutkan bahwa jimat atau hukum memakai jimat dalam ajaran Islam adalah musyrik, karena seseorang menggantungkan nasib dan percaya pada hal gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ya teman-teman, jimat membuat seseorang percaya bahwa benda ini dapat mendatangkan keberuntungan. Dan dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahayanya mempercayai hal gaib yang asalnya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah An-Naml ayat 65 dan surah Al-An'am ayat 59. Beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini menegaskan bahwa tidak ada yang lebih mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, dikutip dari buku Dosa-Dosa Jariah yang ditulis oleh Rizem Aizid, dijelaskan bahwa mewariskan, memberikan, dan juga memakai jimat adalah perbuatan yang masuk dalam kategori mengajak kepada kemusyrikan. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itulah bagaimana hukum menggunakan jimat atau percaya kepada jimat dalam ajaran agama Islam. Seandainya ada salah-salah informasi, nanti koreksi ya teman-teman di kolom komentar. Dan untuk kalian sendiri dalam video klarifikasinya tadi itu menjelaskan bahwa dirinya itu nggak percaya sama sekali dengan yang namanya jimat ini. Dia memajangnya karena untuk
estetik doang. Tapi orang Islam nggak boleh percaya guys. Jadi aku gunakan simbol itu hanya bentuk dari estetika. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulky pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time, dan selamat beraktivitas. Happy weekend. Goodbye everyone, sampai jumpa.